Bisikan dari Gunung Lawu. Udara sore di lereng Gunung Lawu terasa berat, seolah membawa jejak masa lalu yang belum selesai. Jatmiko menatap jalan tanah yang menanjak menuju puncak, di mana kabut menggantung rendah dan aroma dupa samar menyelinap dari arah petilasan kuno. Ia baru 2 minggu di desa Wonomarto, menginap di rumah sederhana milik seorang sesepuh bernama Ki Resa, lelaki tua yang kulitnya legam seperti batu tua, dengan sorot mata tajam yang menyimpan banyak rahasia. Jatmiko datang bukan sekadar untuk penelitian. Ia ingin membuktikan sesuatu yang selama ini hanya dianggap mitos, bahwa Sabdo Palon, penasihat spiritual terakhir Majapahit, bukan sekadar tokoh legenda. Ia meyakini Sabdo Palon adalah simbol kebangkitan sejati Nusantara, energi yang tak pernah mati dan terus berdenyut di tanah ini. Sejak kedatangannya, Jatmiko sering mendengar cerita aneh. Di malam hari, dari arah hutan bambu, sering terdengar gamelan halus mengalun tanpa wujud. Kadang terdengar suara langkah kaki di halaman meski tak ada siapapun. Ki Resa hanya tersenyum tiap kali Jatmiko menceritakannya. Itu bukan gangguan, nak. Itu tanda. Lawu menyapa mereka yang hatinya siap, ujar Ki Resa sambil menatap bara rokok linting di tangannya. Suatu malam, ketika bulan purnama menggantung di langit, Ki Resa mengajaknya berjalan ke petilasan yang disebut Sanggar Palon, tempat yang diyakini sebagai titik terakhir Sabdo Palon lenyap setelah mengucap sabda pamungkas, bahwa ia akan kembali 4,5 abad kemudian, ketika tanah Jawa kehilangan jiwanya. Di tengah perjalanan, kabut turun makin tebal. Cahaya bulan tertelan oleh kelabu yang menari di antara pepohonan pinus. Ki Resa berjalan di depan tanpa suara, membawa obor kecil. Langkahnya mantap seperti orang yang mengenal setiap akar dan batu di jalur itu. Ki, benarkah Sabdo Palon masih hidup dalam bentuk lain? Tanya Jatmiko, setengah berbisik. Dia tidak mati. Ia menyatu. Jawab Ki Resa pelan. Kau pikir yang hidup itu hanya yang bernapas? Nah? Banyak yang berjalan di antara kita, tanpa tubuh, tapi penuh kuasa. Sesampainya di petilasan, suasana mendadak sunyi. Tak ada suara jangkrik, tak ada desir angin, hanya keheningan yang menekan dada. Di hadapan mereka, batu besar berbentuk seperti singgasana berdiri tegak, ditumbuhi lumut hijau dan terbungkus kabut lembab. Ki Resa menancapkan obor di tanah, lalu duduk bersila di hadapan batu itu. Dengarkan, Jatmiko, katanya. Sabdo Palon bukan sekadar nama. Ia adalah kesadaran yang terjaga, bagian dari jiwa Nusantara yang menunggu waktu untuk bangkit. Ketika manusia lupa pada tanah dan leluhurnya, ketika nafsu dan kekuasaan menggantikan kebijaksanaan, maka Sabdo Palon akan menegur. Bukan dengan kata, tapi dengan peristiwa. Tiba-tiba angin berembus kencang. Api obor bergetar hebat lalu padam. Dalam kegelapan itu, Jatmiko merasakan sesuatu, sebuah getaran halus di tanah, seperti nadi yang berdenyut di bawah telapak kakinya. Lalu, dari dalam kabut, terdengar suara berat namun dalam, seperti gema dari perut bumi. Wong Jawa wis ilang jawane. Jatmiko tertegun. Ia mengenali kalimat itu. Itu adalah sabda legendaris Sabdo Palon ketika meninggalkan bumi Majapahit. Suara itu begitu nyata hingga bulu kuduknya berdiri. Ki Resa tetap diam, matanya terpejam, mulutnya bergerak tanpa suara. Suara itu berlanjut, lirih namun jelas. Wektune wis nyedhak, wektu kabangkitan ora bisa dicegah. Setelah itu, semuanya kembali hening. Hanya sisa kabut yang menari di sekitar mereka. Ki Resa perlahan membuka mata dan menatap Jatmiko dengan pandangan dalam. Kau mendengarnya, bukan? Tanyanya. Jatmiko hanya mengangguk. Suaranya tercekat. Itulah panggilan. Kau dipilih untuk menjadi saksi, ujar Ki Resa. Dan dari sinilah segalanya akan dimulai. Gunung Lawu telah berbisik. Sabdo Palon sedang bangkit kembali. Malam itu, ketika mereka turun dari petilasan, Jatmiko tahu hidupnya tak akan sama lagi. Ia datang sebagai peneliti, tapi pulang sebagai pembawa pesan. Pesan yang akan mengguncang keyakinan banyak orang tentang siapa sebenarnya Sabdo Palon dan apa makna kebangkitannya bagi Nusantara. Naskah yang terlupakan. Pagi di Wonomarto diselimuti kabut tipis.
Matahari berusaha menembus tirai putih yang menggantung di atas sawah, sementara suara ayam dan gemericik air sungai kecil mengisi udara dengan kedamaian yang menipu. Jatmiko duduk di beranda rumah Kirsa, menatap secangkir kopi hitam yang sudah dingin. Sejak malam di petilasan itu, pikirannya tak tenang. Suara sabdo palon yang menggema di antara kabut masih jelas di telinganya, seperti panggilan yang tak bisa diabaikan. Kirsa muncul dari dalam rumah, membawa seikat daun sirih dan sebuah kotak kayu tua. Tanpa bicara, ia duduk di depan Jatmiko. Kotak itu kecil, terbuat dari kayu jati yang sudah menghitam dimakan usia. Di atasnya terukir simbol matahari dengan 3 lingkaran, lambang yang Jatmiko kenal dari beberapa artefak Majapahit. Ini warisan dari leluhurku, kata Kirsa lirih. Disimpan turun-temurun. Tapi baru sekarang waktunya dibuka. Perlahan, Kirsa membuka kotak itu. Di dalamnya tergeletak selembar lontar tua, berwarna kecoklatan dan nyaris rapuh. Jatmiko menahan napas. Tulisan di permukaannya berupa aksara Jawa kuno, sebagian memudar, sebagian masih tajam seperti baru diukir kemarin. Ada gambar kecil di ujungnya. Sosok berjubah panjang berdiri di depan gunung yang memancarkan cahaya. Lontar Sabda Palon, ujar Kirsa. Naskah ini katanya berisi petunjuk tentang masa kebangkitan Nusantara. Jatmiko menelusuri aksara itu perlahan. Ia merasa seolah disentuh sesuatu yang kuno dan hidup. Teks di awal lontar berbunyi. Nalika bumi ilang suarane, nalika wong lali marang jiwane, bakal ana sing tangi saka lemah sing sepi. Ora kanggo perang, nanging kanggo ngelingake. Ketika bumi kehilangan suaranya, ketika manusia lupa pada jiwanya, akan ada yang bangkit dari tanah sunyi. Bukan untuk berperang, tapi untuk mengingatkan. Kata-kata itu mengguncang batin Jatmiko. Ia merasa setiap huruf seperti berdenyut. Ia menatap Kirsa dengan pandangan penuh tanya. Apakah ini pertanda kebangkitan itu sudah dimulai? Kirsa tersenyum samar. Kebangkitan tak selalu berarti datangnya sosok. Kadang, ia hadir dalam kesadaran, dalam ingatan yang lama terkubur. Sabdo Palon bukan dewa. Ia cermin. Dan saat manusia menatapnya, mereka akan melihat dirinya sendiri. Hari-hari berikutnya, Jatmiko sibuk menyalin isi lontar dengan hati-hati. Ia menggunakan sarung tangan agar tidak merusaknya. Setiap malam ia membaca ulang tulisannya, mencoba menafsirkan makna yang tersembunyi. Namun semakin ia membaca, semakin ia merasa seolah naskah itu berbicara langsung kepadanya. Ia mulai bermimpi, mimpi aneh yang terasa terlalu nyata. Dalam mimpinya, ia melihat kota Majapahit yang megah, dengan tembok merah bata dan menara tinggi menjulang. Di tengah alun-alun berdiri seorang lelaki berwajah tenang namun bermata tajam, mengenakan jubah putih dengan sorot mata yang menembus waktu. Lelaki itu berkata, kebenaran tidak hilang, hanya tertutup oleh keserakahan. Bukalah mata mereka, Jatmiko. Ia terbangun dengan keringat dingin. Nama itu, nama dirinya sendiri, diucapkan oleh sosok dalam mimpi. Ia tidak tahu apakah itu hanya ilusi atau benar-benar pesan dari masa lampau. Suatu sore, ketika matahari condong ke barat, Jatmiko menemukan sesuatu di balik lembar terakhir lontar. Sebuah simbol kecil tergores samar, bentuk spiral dengan 4 titik di sekelilingnya. Ia mengenali simbol itu dari batu-batu di puncak Lawu. Ki, aku pernah melihat ini, ujarnya. Kirsa menatap simbol itu lama sekali sebelum menjawab. Itu lambang Pancer Buana, inti dari segala arah. Di sanalah Sabdo Palon dikatakan lenyap, di tempat yang disebut Sendang Sukma. Tapi ingat, tidak semua yang hilang pantas dicari, dan tidak semua yang ditemukan boleh dibuka. Namun kata-kata itu justru membakar rasa ingin tahu Jatmiko. Malamnya, ia tak bisa tidur. Ia menatap puncak Lawu dari jendela kamarnya. Kabut berkilau disinari rembulan. Dalam hatinya, ia tahu satu hal, ia harus pergi ke Sendang Sukma. Naskah ini bukan sekadar peninggalan. Ini adalah panggilan. Dan ia telah terpilih untuk menjawabnya. Di kejauhan, dari arah gunung, terdengar lagi gamelan halus beralun.
Nada-nadanya seolah datang dari dunia lain, membawa pesan yang sama seperti malam itu di petilasan. Wektune wis nyedhak. Dan di sanalah, tanpa ia sadari, roda nasib mulai berputar. Kebangkitan yang dijanjikan Sabdo Palon telah dimulai, dan Jatmiko akan menjadi saksi hidupnya. Perjalanan ke Sendang Sukma. Langit Wonomarto pagi itu berwarna kelabu. Awan tebal bergulung di atas puncak Lawu. Angin berhembus membawa aroma tanah basah dan dedaunan kering, seperti pertanda perubahan. Jatmiko berdiri di depan rumah Ki Resa dengan ransel kecil di punggung, membawa peralatan sederhana, buku catatan, kamera, senter, dan salinan lontar yang telah ia tulis ulang. Dalam hati, ia tahu langkahnya hari ini bukan sekadar perjalanan penelitian, ini adalah perjalanan jiwa. Ki Resa berdiri di ambang pintu, menggenggam tasbih dari biji sawo tua. Tatapannya berat, tapi tak menghalangi. Sendang Sukma bukan tempat untuk rasa ingin tahu, katanya pelan. Ia tempat bagi yang siap menanggalkan diri. Aku harus pergi, Ki, jawab Jatmiko mantap. Jika lontar ini benar, kalau kebangkitan itu nyata, aku ingin melihatnya sendiri. Ki Resa mengangguk lambat. Kalau begitu, bawalah ini. Ia menyerahkan seutas tali berisi batu hitam kecil berbentuk bulat pipih. Namanya Watu Pancer. Leluhurku memakainya saat menjaga sanggar Palon. Ia akan melindungimu dari hal-hal yang tak tampak, asal hatimu tetap bersih. Jatmiko menerima benda itu dengan rasa hormat, lalu berpamitan. Ia melangkah menuju jalan tanah yang menanjak ke arah hutan Lawu, diiringi deru angin yang semakin dingin. Perjalanan menuju Sendang Sukma bukan hal mudah. Jalur itu jarang dilewati manusia. Setelah 1 jam mendaki, suara desa menghilang, digantikan desiran pepohonan dan gemericik air dari kejauhan. Ia melintasi hutan pinus, batu-batu besar berlumut, dan akar-akar yang menjulur seperti tangan-tangan tua dari bumi. Di tengah perjalanan, ia bertemu seorang kakek penebang kayu. Wajahnya keras, matanya tajam namun penuh kelelahan. Mau kemana, nak? Tanya sang kakek. Ke Sendang Sukma, jawab Jatmiko. Kakek itu terdiam lama, lalu berkata pelan. Sudah lama tak ada yang ke sana. Mereka yang pergi jarang kembali sama. Jatmiko mencoba tersenyum, meski dadanya terasa berat. Saya tidak mencari bahaya, hanya kebenaran. Kebenaran. Kakek itu menghela napas. Kebenaran tidak butuh ditemukan. Ia menunggu kau siap menanggungnya. Ucapan itu terus terngiang di kepala Jatmiko saat ia melanjutkan perjalanan. Jalur makin sempit, kabut makin tebal. Suara gamelan samar kembali terdengar. Nada-nada pelok yang melayang di antara pepohonan, kadang disusul bisikan lembut yang tak bisa ia pahami. Menjelang sore, ia tiba di sebuah lembah kecil. Di sana, di tengah kabut, tampak kolam alami dengan air jernih berkilau kehijauan. Di sekelilingnya tumbuh pohon beringin tua dengan akar menjuntai ke air. Udara di sekitar Sendang itu aneh, dingin tapi menenangkan, sunyi tapi terasa ramai oleh kehadiran yang tak kasat mata. Sendang Sukma, bisiknya. Ia menyalakan dupa kecil yang dibawanya, menaruhnya di batu datar di tepi air. Perlahan ia membaca beberapa baris dari lontar. Sapa sing wani gayuh kaurusaka banyu jiwa, kudu ngumbah rahe saka rereget jagat. Barang siapa berani mencari pengetahuan dari air jiwa, harus mencuci wajahnya dari kotoran dunia. Jatmiko menunduk dan membasuh wajahnya. Seketika, dunia di sekitarnya berubah. Air Sendang bergetar, permukaannya berkilau seperti kaca, dan dari dalamnya muncul pantulan bukan dirinya, melainkan sosok berjubah putih dengan wajah tenang, mata tajam, dan senyum yang menggetarkan hati. Sabdo Palon. Sosok itu tidak berbicara, tapi suara terdengar langsung di dalam kepala Jatmiko. Yang kau cari bukan aku. Yang harus kau bangkitkan adalah dirimu. Kebangkitan Nusantara bukan datang dari langit, tapi dari manusia yang sadar jati dirinya. Jatmiko tertegun. Ia ingin bertanya, tapi suara itu lenyap. Air Sendang kembali tenang, dan di tempat pantulan tadi, kini hanya tampak dirinya sendiri, tapi matanya berbeda. Ada cahaya lembut di sana,
Seolah sebagian dari kebijaksanaan kuno itu kini hidup dalam dirinya. Ia terduduk di tepi air, menatap langit yang mulai gelap. Di kejauhan, petir menyambar, tapi tidak disertai hujan. Alam seolah ikut bergetar. Di dalam dada Jatmiko, sesuatu bergolak, bukan ketakutan, tapi semangat yang sulit dijelaskan. Ia tahu, pesan Sabdo Palon bukan sekadar legenda. Ia adalah seruan bagi bangsa ini, bagi jiwa-jiwa yang terlupa. Malam itu, Jatmiko bermalam di tepi sendang. Ia mendengar suara gamelan dan tembang lirih mengiringi tidurnya. Dalam mimpinya, ia melihat peta Jawa menyala perlahan, dari barat ke timur, seperti bara yang hidup kembali setelah lama padam. Keesokan harinya, saat ia turun gunung, ia tahu kebangkitan itu telah dimulai, bukan hanya di Gunung Lawu, tapi di hati manusia yang mau mendengarnya. Tanda-tanda kebangkitan. Ketika Jatmiko kembali ke Wonomarto, pagi masih muda. Kabut tipis menyelimuti desa, tapi ada sesuatu yang berbeda di udara. Suara burung-burung terasa lebih nyaring. Sinar matahari memantul di dedaunan basah seperti serpihan emas. Ia berjalan perlahan menuruni jalan berbatu. Tubuhnya lelah tapi hatinya tenang. Namun di balik ketenangan itu, ada getaran aneh yang sulit dijelaskan, seolah alam sedang menahan napas. Ki Resa sudah menunggunya di beranda, duduk bersila sambil menatap jauh ke arah gunung. Di hadapannya terletak dupa yang masih mengepul dan kendi berisi air. Saat Jatmiko menghampiri, lelaki tua itu menatapnya dengan mata yang berkilat penuh makna. "Kau sudah sampai di Sendang Sukma," katanya tanpa bertanya. Jatmiko mengangguk. "Aku melihatnya, Ki." "Sosok itu, Sabdo Palon." Ki Resa tersenyum tipis. Lalu apa yang dia katakan? Bahwa kebangkitan bukan datang dari langit, tapi dari manusia yang sadar jati dirinya. Ki Resa menatapnya lama, lalu berkata pelan, "Kau sudah mendengar sabdo sejati. Itu bukan suara dari luar, melainkan gema dari dalam dirimu." Ketika manusia Jawa bisa mendengar suara itu lagi, saat itulah kebangkitan akan dimulai. Mereka duduk dalam diam cukup lama. Angin berembus pelan membawa aroma kemenyan. Dari kejauhan, suara gamelan samar terdengar. Kali ini tidak menakutkan, melainkan indah, seperti doa yang dihembuskan angin dari puncak Lawu. Namun tidak semua di desa menerima perubahan dengan tenang. Malam harinya, warga berkumpul di balai desa. Mereka gelisah. Sejak 2 hari terakhir, hewan ternak gelisah tanpa sebab. Air di sungai sempat berubah kehijauan, dan beberapa orang mengaku melihat cahaya aneh di langit. "Ini pasti pertanda buruk," seru Pak Wiryo, kepala dusun. "Gunung Lawu sedang marah. Kita harus mengadakan selamatan besar." Ki Resa hanya tersenyum tipis. Gunung tidak marah. Ia sedang berbicara. Tapi kita sudah lama tak mau mendengarnya. Jatmiko berdiri di antara warga, mencoba menjelaskan. Mungkin ini bukan amarah. Ini tanda perubahan. Alam merespons kesadaran manusia. Jika kita kembali menghormati tanah, leluhur, dan sesama, semua akan seimbang kembali. Namun sebagian warga tak mengerti. Bagi mereka, segala yang tak bisa dijelaskan harus ditakuti. Malam itu, setelah rapat selesai, Jatmiko berjalan sendirian ke tepi sungai. Bulan separuh menggantung di langit, memantul di permukaan air yang tenang. Ia menatap arus itu lama sekali, hingga samar-samar ia mendengar suara. "Si Rada di jembatan. Engkau akan menjadi jembatan." Suara itu lembut, tapi mengguncang hatinya. Jatmiko sadar, perjalanannya belum selesai. Ia telah menerima pesan, tapi belum menunaikannya. Keesokan harinya, Jatmiko mulai menulis. Ia menyalin isi lontar ke dalam bahasa modern, menambahkan catatan dan tafsirnya sendiri. Ia menamainya Sabda Tanah Nusantara, kumpulan pemikiran dan pesan yang ia yakini bisa menghidupkan kembali semangat bangsa. Setiap paragraf ia tulis dengan penuh rasa, seolah tangan lain menuntunnya. Namun saat ia menulis bagian terakhir, tinta di penanya berhenti mengalir. Ia menatap kertas, dan matanya membelalak. Huruf-huruf di halaman itu berubah sendiri,
membentuk kalimat baru dalam aksara Jawa kuno. Ia membacanya perlahan. Yen sabda wis katur, bumi bakal tangi, wong bakal eling, lan jagat bakal owah. Ketika sabda telah disampaikan, bumi akan terbangun, manusia akan mengingat, dan dunia akan berubah. Tiba-tiba tanah bergetar pelan. Benda-benda di meja bergoyang. Kendi air di pojok ruangan pecah. Dari luar, terdengar suara gong besar dari arah balai desa. Padahal tak ada yang memainkannya. Ki Resa berlari masuk. Wektune wis teka. Nak, sabdane wis tangi. Malam itu, langit di atas Wonomarto berwarna aneh. Merah keemasan, seperti api tapi lembut. Di lereng Lawu, cahaya membentuk siluet raksasa seolah sosok berjubah berdiri di antara awan. Warga berlarian ketakutan, sebagian bersujud, sebagian berdoa. Tapi Jatmiko berdiri tegak di depan rumah, memandangi langit dengan mata basah. Ia tahu, itu bukan ancaman. Itu tanda bahwa kebangkitan sedang dimulai, bukan dalam bentuk perang atau keajaiban, tapi dalam kesadaran yang menembus batas waktu. Keesokan paginya, banyak hal berubah. Tanah di sawah terasa lebih subur, air sungai jernih kembali, dan udara lebih sejuk dari biasanya. Warga mulai berbicara tentang mimpi-mimpi yang sama. Seorang lelaki berjubah putih yang berpesan agar mereka kembali menjaga bumi, saling menolong, dan menghidupkan gotong royong yang lama hilang. Ki Resa berkata, Sabdo Palon tidak datang untuk menakut-nakuti. Ia datang untuk mengingatkan. Dulu bangsa ini besar karena hatinya bersatu. Kini saatnya itu kembali. Dan Jatmiko tahu, kebangkitan itu bukan sekadar legenda. Ia telah menjadi bagian dari sabda yang hidup. Suara lama yang kini bergema di hati setiap anak Nusantara yang siap mendengar. Sabda yang menyebar. Beberapa minggu setelah malam cahaya di langit Wonomarto, kehidupan di desa tampak kembali normal. Namun di balik kesunyian itu, sesuatu telah berubah. Orang-orang menjadi lebih tenang, sawah tumbuh subur, air mengalir jernih, dan udara terasa segar seperti baru lahir kembali. Tetapi perubahan sejati terjadi di dalam hati manusia. Warga mulai berbagi hasil panen, saling membantu tanpa diminta, dan setiap malam, di balai desa, mereka berkumpul mendengarkan kisah yang dibacakan Jatmiko dari naskahnya, Sabda Tanah Nusantara. Jatmiko membaca dengan suara pelan namun mantap. Kebangkitan bukanlah perang, melainkan kesadaran. Bukan kemenangan atas orang lain, tapi atas diri sendiri. Kata-kata itu menggema di ruang kecil itu, menembus dada mereka yang mendengarnya. Anak-anak yang biasanya berlarian kini duduk tenang. Orang-orang tua menunduk, mata mereka berair. Seolah setiap kalimat yang keluar dari mulut Jatmiko adalah sesuatu yang sudah lama mereka tahu, namun terlupa entah sejak kapan. Suatu malam, seorang wartawan muda dari Solo datang ke desa. Namanya Nadia Prameswari, penulis independen yang meneliti jejak kepercayaan kuno Jawa. Ia mendengar kabar tentang Sabda Palon yang bangkit di Lawu, dan ingin membuktikannya sendiri. Saat bertemu Jatmiko, ia kagum melihat ketenangan lelaki itu. Mas Jatmiko, banyak yang bilang Anda membawa ajaran baru. Apa benar? Tanya Nadia. Jatmiko tersenyum. Aku tidak membawa ajaran apapun. Aku hanya menyampaikan yang sudah ada jauh sebelum kita lahir. Ini bukan tentang agama atau kepercayaan, tapi tentang kesadaran bahwa tanah ini hidup dan kita bagian darinya. Nadia menatapnya lama, lalu berkata, "Boleh aku menulis tentang ini?" "Tulislah, tapi jangan menulis tentang aku. Tulis tentang apa yang kau rasakan." Berita tentang Wonomarto menyebar cepat. Artikel Nadia berjudul, Sabda dari Lawu, Kebangkitan yang Tak Terlihat, menjadi viral di dunia maya. Ribuan orang membaca, dan komentar mengalir. Sebagian kagum, sebagian sinis. Namun banyak yang merasa tersentuh. Mereka berkata, setelah membaca tulisan itu, mereka teringat rumah, orang tua, dan tanah kelahiran mereka sendiri. Tak lama kemudian, peziarah mulai berdatangan. Ada yang dari Jogja, Bali, Kalimantan, bahkan Sumatera. Mereka datang bukan untuk meminta berkah,
tapi untuk mencari ketenangan. Ki Resa menerima mereka dengan tangan terbuka. Di halaman rumahnya, ia mengadakan kenduri kecil, bukan untuk sesajen, tapi untuk menyatukan niat. Eling marang asal, eling marang Gusti. Ingat pada asal, ingat pada sang sumber. Namun tidak semua pihak senang. Di kota, beberapa tokoh menganggap gerakan itu berbahaya. Mereka menuduh Jatmiko menebar mistik dan menggoyahkan kepercayaan lama. Wartawan lain menulis bahwa Sabdo Palon hanyalah mitos yang dipelintir untuk kepentingan pribadi. Tapi Jatmiko tak menanggapi. Ia hanya tersenyum dan berkata kepada Nadia, kebangkitan sejati tak butuh pembenaran. Ia berjalan seperti air, tenang tapi pasti. Malam demi malam, suasana di Wonomarto semakin sakral. Gamelan yang dulu terdengar samar kini terdengar nyata setiap malam Jumat Kliwon. Suaranya lembut, namun setiap dentingnya membawa kedamaian. Warga percaya itu tanda restu leluhur. Di tengah suara gamelan itu, kadang muncul cahaya putih menari di antara pepohonan. Beberapa orang yang bermeditasi di sana mengaku melihat bayangan berjubah putih berjalan di tepi sendang. Nadia sendiri mulai berubah. Ia yang semula datang untuk mencari berita, kini justru merasa sedang mencari dirinya sendiri. Ia sering menemani Jatmiko ke petilasan Sanggar Palon, mencatat, tapi juga merenung. Mas, katanya suatu malam, aku merasa tempat ini bukan sekadar desa. Ada sesuatu yang hidup di sini. Ya, jawab Jatmiko. Yang hidup bukan tempatnya, tapi kesadarannya. Ketika orang mengingat siapa dirinya, tanah ikut bernapas lagi. Suatu malam, saat seluruh desa tertidur, Jatmiko duduk di depan rumah dengan mata terpejam. Angin berhembus pelan, membawa aroma dupa dari arah gunung. Dalam hening itu, suara berat yang dulu ia dengar di petilasan muncul lagi. Sabda wis tumandang wong-wong wis tangi sakaturune. Sabda telah berjalan, manusia telah bangkit dari tidurnya. Matanya terbuka. Ia tahu, ini baru permulaan. Perubahan kecil di Wonomarto hanyalah gelombang pertama dari sesuatu yang jauh lebih besar. Seperti bara kecil yang menyala di tengah jerami kering, api kesadaran itu akan menyebar ke seluruh penjuru Nusantara, dari desa ke kota, dari gunung ke laut. Dan di kejauhan, di balik puncak Lawu yang berselimut kabut, cahaya putih kembali muncul, berputar perlahan seperti pusaran bintang. Dari sanalah, suara tua bergaung lembut di antara langit dan bumi. Wong Nusantara bakal bali dadi awake dewe. Manusia Nusantara akan kembali menjadi dirinya yang sejati. Gelombang kesadaran. 2 bulan setelah peristiwa di Wonomarto, gema kebangkitan mulai terasa di luar batas desa. Artikel, video, dan rekaman pembacaan Sabda Tanah Nusantara menyebar cepat di media sosial. Awalnya hanya dianggap konten spiritual biasa, tapi kemudian sesuatu yang aneh terjadi. Pesan-pesan dari naskah itu mulai mempengaruhi orang banyak. Di kota-kota besar, masyarakat mulai berbicara tentang kesadaran Nusantara, tentang kembali pada nilai kebersamaan, dan tentang keseimbangan antara manusia dan alam. Di Jakarta, sekelompok pemuda membentuk komunitas bernama Sang Sabda. Mereka mengadakan pertemuan setiap minggu untuk membaca ulang ajaran-ajaran leluhur, menanam pohon, dan menghidupkan kembali semangat gotong royong yang telah lama hilang. Di Yogyakarta, para seniman mulai membuat karya bertema kebangkitan jiwa Nusantara. Lukisan, tarian, puisi, semua terasa seperti dipandu oleh satu frekuensi yang sama. Jatmiko tidak pernah memintanya. Ia bahkan tak tahu bahwa namanya kini dikenal di berbagai tempat. Bagi dirinya, yang penting bukan ketenaran, tapi pesan yang menyebar. Ia tetap tinggal di Wonomarto, menulis dan menemani Ki Resa yang kesehatannya mulai menurun. Namun di balik ketenangan itu, Jatmiko bisa merasakan sesuatu yang jauh lebih besar sedang bergejolak. Suatu sore, Nadia kembali ke desa setelah berbulan-bulan menghilang. Ia membawa kabar mengejutkan. Pemerintah sedang membentuk tim untuk menyelidiki fenomena di Gunung Lawu. Banyak pihak ingin tahu apakah benar ada getaran aneh yang mempengaruhi perilaku masyarakat. Satelit bahkan menangkap pola energi magnetik yang meningkat di sekitar lereng.
Mereka pikir ini eksperimen atau semacam propaganda, kata Nadia dengan cemas. Tapi aku tahu, ini lebih dari itu. Ada sesuatu yang hidup di sini, dan mereka takkan bisa mengukurnya dengan alat. Kirsa tersenyum lemah dari tempat tidurnya. Mereka akan mencari jawaban di luar, padahal kuncinya ada di dalam. Kebangkitan ini bukan buatan manusia, tapi panggilan bumi. Tak ada teknologi yang bisa menahannya. Beberapa hari kemudian, datanglah rombongan peneliti dan pejabat. Mereka membawa alat ukur, kamera, dan sensor elektromagnetik. Warga Wonomarto menyambut dengan sopan, tapi suasana berubah tegang. Malamnya, Jatmiko dipanggil oleh kepala rombongan, seorang ilmuwan muda bernama Dr. Dimas Hartanto. Mas Jatmiko, katanya, saya tidak percaya hal mistik. Tapi alat kami menangkap pola yang tak bisa dijelaskan. Energi di sekitar desa ini berdenyut seperti nadi manusia. Apakah Anda tahu apa penyebabnya? Jatmiko menatapnya tenang. Penyebabnya kesadaran. Ketika manusia sadar, bumi ikut bernapas. Itulah getaran yang Anda tangkap. Dimas tertawa kecil. Kalau begitu, bumi ini sedang bangun, ya? Ya. Jawab Jatmiko pelan, dan tak ada yang bisa menghentikannya. Malam itu, tanpa diduga, gempa kecil mengguncang daerah sekitar Lawu. Tidak merusak, tapi cukup untuk membuat semua orang keluar rumah. Di langit, cahaya kehijauan muncul seperti tirai aurora, sesuatu yang belum pernah terlihat di Jawa. Alat-alat ilmuwan berbunyi bersamaan, namun Dimas hanya terpaku menatap langit. Ini bukan fenomena biasa, gumamnya. Kirsa keluar dari rumah, berdiri dengan tongkat di tangan, menatap langit yang berpendar. Suaranya lirih tapi jelas. Sabdo palon ora mung bali, nanging nyawiji karo jagat iki. Iki dudu mukjizat, iki pangeling. Sabdo palon tidak hanya kembali, tapi menyatu dengan dunia. Ini bukan mukjizat, ini peringatan. Beberapa hari kemudian, berita tentang cahaya Lawu mendunia. Media asing menulis tentang fenomena energi misterius di Indonesia. Tapi yang tak mereka tahu, di seluruh Nusantara mulai muncul kejadian serupa. Air sumur yang lama kering tiba-tiba memancar kembali, pohon-pohon langka tumbuh di tempat yang sudah gersang, dan masyarakat mulai melakukan ritual syukur tanpa komando. Di Jakarta, di tengah kekacauan politik dan ekonomi, sekelompok anak muda menggelar doa lintas agama di Monas. Mereka membaca sebagian teks dari Sabda Tanah Nusantara dengan suara serempak. Ora ana sing luwih suci tinimbang bumi sing dienggo urip bebarengan. Tak ada yang lebih suci daripada bumi yang kita hidupi bersama. Siaran langsung acara itu ditonton jutaan orang. Komentar di internet membanjir. Sebagian menyebutnya gerakan spiritual terbesar abad ini. Sebagian menyindirnya sebagai hipnosis massal. Namun di balik semua perdebatan, sebuah kesadaran baru sedang tumbuh. Kesadaran akan jati diri bangsa yang selama ini tertidur. Malamnya, Jatmiko berdiri di tepi sawah Wonomarto, memandang langit yang mulai tenang kembali. Kirsa terbaring di dalam rumah, semakin lemah, tapi masih tersenyum tiap kali Jatmiko masuk. Kau sudah menjalankan sabda itu dengan benar, katanya lirih. Sekarang, biarkan bumi yang berbicara. Kau hanya penjaga, bukan penguasa. Jatmiko menatap wajah tua itu dengan haru. Ia tahu waktunya Kirsa tak lama lagi. Namun dalam hati, ia juga tahu bahwa ajaran sang guru tak akan mati. Karena kini, sabda itu sudah hidup di hati jutaan orang. Dan di kejauhan, Gunung Lawu kembali bergetar lembut, seperti jantung yang berdetak, tanda bahwa kesadaran Nusantara sedang bangkit, dan tak ada kekuatan manapun yang bisa menghentikannya. Warisan di ambang senja. Angin dari lereng Lawu berhembus lembut, membawa aroma bunga kopi dan tanah basah. Di rumah panggung tua milik Kirsa, suasana hening menyelimuti malam. Di sudut ruangan, lampu minyak bergoyang tertiup angin, cahayanya menari di dinding kayu yang mulai lapuk. Kirsa terbaring lemah. Tubuhnya kurus namun matanya masih berkilat seperti bara yang belum padam. Di sampingnya duduk Jatmiko, memegangi tangan sang guru yang terasa dingin,
namun masih memancarkan kekuatan yang sulit dijelaskan. "Anakku," ujar Ki Resa pelan. Suaranya serak seperti dedaunan kering. "Waktuku sudah tiba. Sabda yang kuterima dari masa lalu kini harus kau jaga. Jangan biarkan ia berubah menjadi ajaran, karena sabda bukan untuk dihafal, tapi untuk dihidupi." Jatmiko menunduk, menahan tangis. "Guru, tanpa panjenengan, siapa yang akan menuntun kami? Aku belum siap." Ki Resa tersenyum. "Kesiapan tak diukur oleh waktu, tapi oleh kesadaran. Sabdo Palon tidak butuh pengikut, ia butuh penjaga. Kau sudah menjadi penjaga itu, Jatmiko. Bukan karena kau tahu semuanya, tapi karena kau berani mendengarkan bumi." Di luar, suara gamelan samar terdengar dari kejauhan. Entah dari mana asalnya, mungkin dari kampung sebelah, atau mungkin dari tempat yang tak bisa dijelaskan oleh logika. Suaranya lembut, namun membuat bulu kuduk meremang. Jatmiko tahu, saat itu bukan gamelan manusia yang sedang berbunyi, melainkan suara jagat yang menyambut kepergian seorang penjaga sabda. Ketika fajar mulai menyingkap langit timur, Ki Resa menarik napas panjang terakhirnya. Senyum tipis terukir di wajahnya, dan di tangan Jatmiko, tubuh itu terasa ringan, seperti kabut yang baru saja menghilang. Tak ada tangisan, hanya keheningan yang dalam. Semua warga Wonomarto berkumpul, menyalakan dupa, dan berdoa dengan kepala tertunduk. Malam harinya, Jatmiko menatap api unggun di halaman. Nadia datang menghampiri, membawa secari kain putih berisi abu sisa pembakaran dupa. "Guru sudah pergi, tapi entah kenapa aku merasa beliau masih di sini," katanya. "Beliau tidak pergi," jawab Jatmiko pelan. "Beliau menyatu dengan sabda. Dan sabda itu kini hidup di dalam kita." Beberapa hari setelah pemakaman, Jatmiko mulai menerima tamu dari berbagai daerah. Ada pemuda yang datang dari Kalimantan, ada ibu-ibu dari Bali, bahkan beberapa peneliti asing yang mendengar tentang Gerakan Kebangkitan Nusantara. Mereka datang bukan untuk berziarah, tapi untuk memahami apa yang sebenarnya terjadi di Lawu. Suatu malam, di tengah pertemuan kecil di balai desa, seorang peneliti muda dari Jepang bertanya, "Apakah Sabdo Palon itu sosok nyata atau simbol, Mas Jatmiko?" Jatmiko menatapnya dengan tenang. "Sabdo Palon adalah cermin. Siapapun yang menatapnya akan melihat dirinya sendiri. Ia bisa menjadi tokoh sejarah, bisa pula menjadi suara dalam hati. Ia adalah ingatan yang hidup." Pertemuan itu berlangsung hingga larut malam. Di sela-sela pembicaraan, Jatmiko mulai merasakan sesuatu yang aneh dalam dirinya. Setiap kali ia berbicara, suasananya berubah. Orang-orang yang mendengarnya menjadi tenang, seolah kata-kata itu mengandung kekuatan yang tak berasal dari dirinya sendiri. Nadia memperhatikan perubahan itu dengan khawatir. "Kau sadar, Jat? Setiap kali kau bicara, orang-orang seperti terhanyut. Mereka bukan hanya mendengar, tapi seperti diserap oleh suaramu." Jatmiko menghela napas. "Aku juga merasakannya. Kadang aku bahkan mendengar suara lain di dalam kepala. Suara yang bukan milikku." "Suara siapa?" Ia memejamkan mata. Suara yang sama dengan yang pernah didengar Ki Resa di masa mudanya. Suara itu berkata bahwa waktu sudah dekat. Bahwa kebangkitan Nusantara tak bisa lagi ditunda. Beberapa hari kemudian, Jatmiko bermimpi. Ia berada di puncak Gunung Lawu, di tempat yang sama ketika pertama kali melihat cahaya itu. Di hadapannya berdiri sosok berjubah putih dengan wajah samar. Mata tajam menatap lurus ke jantung malam. Suaranya bergema seperti datang dari segala arah. "Sabdo iku ora mung tembung. Sabdo iku titah. Sapa sing wis ngrungokake, kudu dadi suara bumi." Sabda bukan sekadar kata. Sabda adalah ciptaan. Siapa yang telah mendengarnya, harus menjadi suara bumi. Ketika terbangun, tubuh Jatmiko gemetar. Ia tahu, mimpi itu bukan sekadar bunga tidur. Itu adalah perintah. Ia menatap keluar jendela, ke arah Gunung Lawu yang diselimuti kabut tipis. Di balik kesunyian malam, gunung itu bergetar halus, seperti memanggil. Hari berikutnya,
Jatmiko mengumumkan pada warga bahwa ia akan naik ke puncak Lau sendirian untuk melanjutkan tirakat yang belum selesai. Banyak yang melarang, termasuk Nadia, tapi ia tetap bersikeras. Ini bukan perjalanan untuk mencari jawaban, katanya. Ini perjalanan untuk menyerahkan diri pada Sabda. Sebelum berangkat, ia menatap langit pagi yang berwarna keemasan. Di kejauhan, burung-burung terbang melingkar di atas puncak Lau. Ia berbisik lirih, "Guru, bimbing aku. Jika ini takdirku, biarlah aku menjadi bagian dari kebangkitan ini, sekecil apapun." Dan dengan langkah mantap, Jatmiko mulai mendaki, meninggalkan Wonomarto, meninggalkan dunia lamanya, menuju puncak di mana Sabda terakhir menanti untuk dihidupkan kembali. Sabda dari puncak langit. Pendakian Jatmiko dimulai saat fajar pertama menembus kabut di lereng Lau. Udara dingin menusuk tulang, namun langkahnya tak gentar. Setiap langkah ia ambil dengan penuh kesadaran, seolah bumi di bawahnya adalah halaman kitab yang sedang ia baca dengan hati-hati. Hutan pinus di jalur Cemoro Sewu berbisik lembut. Dedaunan bergemerisik seakan mengucapkan mantra lama. Di antara kabut, ia merasa seolah ribuan mata tak kasat mata mengawasinya, bukan dengan rasa curiga, melainkan dengan penghormatan. Selama 3 hari ia berjalan tanpa banyak bicara, hanya makan sedikit bekal dan minum dari mata air yang jernih. Di hari ketiga, saat malam turun dan bintang mulai tampak di langit, ia sampai di dataran batu yang disebut Pasar Dieng, tempat yang konon menjadi perhentian terakhir para petapa zaman dulu sebelum mencapai puncak Hargo Dumilah. Di sana, ia menyalakan api kecil dan duduk bersila. Angin membawa bau dupa samar, meski ia tidak menyalakannya. Dalam keheningan itu, Jatmiko mulai merasakan perubahan aneh di sekelilingnya. Hawa dingin berubah menjadi hangat, suara jangkrik berhenti, dan kabut perlahan membentuk siluet manusia. Dari dalam kabut, muncul sosok berjubah abu-abu dengan wajah samar, seperti terbuat dari cahaya dan bayangan. Suara dalam bahasa Jawa kuno bergema lembut. "Wis wayahe, Jatmiko. Kowe teka ora mung kanggo nyawang, nanging kanggo dadi titah Sabda. Sudah waktunya, Jatmiko. Kau datang bukan hanya untuk melihat, tapi untuk menjadi perwujudan Sabda." Jatmiko menunduk hormat. "Apakah panjenengan Sabdo Palon?" Sosok itu tersenyum samar. "Jenengku ora penting. Aku suara bumi sing tau kowe rungokake saka jero atimu. Aku ana nalika bangsa iki isinya wiji karo langit. Aku ilang nalika manungsa lali marang sangkan parane." Cahaya di sekeliling sosok itu semakin terang, memantul pada batu-batu yang kini tampak berukir aksara kuno. Jatmiko menyadari bahwa tempat itu bukan sekadar dataran, melainkan semacam altar raksasa, sebuah panggung alam yang selama ini tersembunyi di balik kabut. "Apa yang harus kulakukan?" tanya Jatmiko dengan nada rendah. "Ulang Sabda iki marang wong-wong sing wis siap. Ora kabeh bakal percaya, ora kabeh bakal paham. Nanging siji sing kudu kowe eling, Jatmiko, kebangkitan ora butuh pengikut, kebangkitan butuh kesadaran. Yen bumi wis tangi, ora ana kekuatan sing bisa nyegahe." Tiba-tiba langit di atas Lau memercikan cahaya seperti petir tanpa suara. Dari cahaya itu, turun hujan lembut yang berkilauan, bukan air, tapi seperti butiran cahaya kecil. Setiap butiran yang menyentuh tanah memunculkan aroma harum tanah basah bercampur dupa. Jatmiko memejamkan mata. Dalam dirinya, suara-suara kuno terdengar seperti nyanyian ribuan leluhur yang memanggil. Ia melihat kilasan masa lalu, prajurit Majapahit yang berjuang di bawah panji merah, rakyat yang bekerja di sawah dengan penuh kebersamaan, dan para pertapa yang menjaga keseimbangan dunia. Semua gambaran itu mengalir menjadi satu, masuk ke dalam kesadarannya. Ia tak lagi merasa menjadi dirinya sendiri. Tubuhnya ringan, suaranya hilang, dan pikirannya seakan melebur dalam sesuatu yang lebih besar. Saat ia membuka mata kembali, sosok berjubah abu-abu sudah tak ada. Namun di tempatnya berdiri kini ada bayangan raksasa yang menyatu dengan langit. Wajahnya tak jelas, tapi matanya menyala seperti bara. Mata yang sama seperti yang pernah digambarkan dalam legenda Sabdo Palon. Suara itu kembali bergema. "Sabda iki ora kanggo nguasani,
nanging kanggo ngelingake. Yen kowe wis dadi suaraku, jagat iki bakal ngetutake irama atimu. Aja sombong, aja ngerebut peran. Sabdo Palon Bali ora liwat wujud, nanging liwat suara sing wis sadar marang asale. Ketika cahaya itu memudar, Jatmiko jatuh berlutut. Air mata mengalir tanpa sebab, namun bukan tangis kesedihan, lebih seperti rasa lega, rasa menyatu. Ia merasakan jantung bumi berdebar bersama detak jantungnya. Ia tahu, mulai saat itu, ia bukan lagi hanya Jatmiko, pemuda Wonomarto, melainkan pembawa kesadaran yang akan menuntun banyak jiwa. Subuh berikutnya, kabut menipis. Di puncak Hargodumilah, Jatmiko berdiri dengan mata tertuju ke timur. Matahari terbit perlahan, memandikan seluruh lembah dalam cahaya keemasan. Ia menengadahkan tangan dan berucap dalam hati. Sabdo sing sejati ora ana ing tulisan, ora ana ing kitab. Sabdo iku urip, lan aku bakal nguripi maneh roh Nusantara sing tau sujud marang cahya. Di bawah gunung, warga Wonomarto terbangun oleh suara gamelan yang tiba-tiba berbunyi tanpa pemain. Di sawah, embun pagi berkilauan seperti benih cahaya. Nadia, yang menatap puncak dari kejauhan, melihat seberkas cahaya putih menembus langit, lalu menghilang. Ia tahu, Jatmiko telah menyatu dengan panggilan itu. Malam harinya, ia menulis di buku catatannya. Lawu tidak lagi sunyi. Sabdo telah hidup kembali di antara manusia. Tapi ini baru permulaan. Kebangkitan sejati belum dimulai. Dunia akan berubah, dan Nusantara akan menjadi pusat kesadaran baru umat manusia. Dan di puncak yang diselimuti bintang, Jatmiko, atau entah apa yang kini menjadi dirinya, tersenyum pada semesta. Dalam diam, bumi bergetar halus, seperti mengucapkan satu kalimat purba yang tak pernah benar-benar hilang. Tanah iki tangi, rohe wus bali. Tanah ini telah bangkit. Jiwanya telah kembali. Nusantara bangkit. Kabut pagi turun perlahan di lembah Wonomarto, menyelimuti pepohonan dan sawah yang baru saja ditanami. Tidak ada yang menyangka, seminggu setelah cahaya misterius terlihat di puncak Lawu, seluruh Nusantara mulai bergetar, bukan oleh gempa, melainkan oleh sesuatu yang lebih halus, lebih dalam, kesadaran yang menggeliat dari bumi dan hati manusia. Di mana-mana, orang-orang mulai merasakan perubahan yang tak bisa dijelaskan. Anak-anak bermimpi tentang gunung dan laut yang berbicara. Para petani menemukan bahwa tanah mereka menjadi subur kembali, meski tanpa pupuk. Di kota-kota besar, orang-orang yang tadinya hanya sibuk dengan pekerjaan mulai berbicara tentang keseimbangan, tentang pentingnya kembali pada akar budaya, tentang arti hidup yang sesungguhnya. Nadia, yang kini menetap di Wonomarto, menjadi saksi dari gelombang kebangkitan itu. Ia menulis laporan, tetapi bukan lagi untuk media atau penelitian. Ia menulis karena merasa terpanggil untuk mendokumentasikan perubahan zaman. Dalam catatannya ia menulis, bangsa ini tidak bangkit karena politik, bukan pula karena ekonomi. Bangsa ini bangkit karena jiwanya yang selama ini tidur akhirnya terbangun. Sabdo Palon bukan legenda. Ia adalah kesadaran kolektif yang hidup di dalam setiap anak Nusantara. Hari demi hari, berita tentang cahaya Lawu menjadi inspirasi di seluruh dunia. Di Amerika Selatan, para tetua suku Amazon mengirimkan pesan persaudaraan kepada Indonesia, menyebut bahwa roh bumi di timur telah bangkit. Di Tibet, para biksu menyalakan 1000 pelita dan menyebutnya nyala dari tanah para dewa yang kembali sadar. Bahkan di Eropa, beberapa ilmuwan mulai meneliti fenomena sinkronisasi spiritual global yang entah bagaimana selalu bermuara pada satu titik puncak, Gunung Lawu. Namun, di balik semua itu, Jatmiko tidak lagi terlihat. Setelah pertemuannya dengan sosok Sabdo Palon di puncak Lawu, ia tak pernah turun lagi. Banyak yang mengira ia telah meninggal di atas sana, tapi sebagian lain percaya bahwa ia menyatu dengan Sabda. Di Wonomarto, makam simbolis didirikan di bawah pohon beringin tua, dan setiap malam warga datang untuk menyalakan lilin, bukan untuk berdoa meminta sesuatu, melainkan untuk mengenang kesadaran yang telah dibangkitkan oleh pemuda itu. Suatu malam, Nadia bermimpi. Dalam mimpi itu,
Ia berjalan di sebuah padang luas di bawah langit jingga. Dari kejauhan, ia melihat sosok Jatmiko berdiri di tepi tebing, mengenakan jubah putih sederhana. Senyumnya lembut, namun matanya memancarkan cahaya bintang. "Nadia," katanya. Suaranya menggema namun lembut. "Sabda tidak berhenti padaku. Ia akan terus hidup lewatmu, lewat mereka yang mau mendengar bumi berbicara." "Apa maksudmu? Kau masih hidup?" "Aku hidup di mana Sabda dihidupi," jawabnya, sebelum perlahan menghilang dalam cahaya. Ketika Nadia terbangun, matanya basah oleh air mata, tapi dadanya terasa damai. Ia tahu, pesan itu nyata. Ia segera menulis dan mengirimkan naskah panjang berjudul Sabdo Palon dan Kebangkitan Nusantara, Kesadaran yang Tak Terbendung. Tulisan itu diterjemahkan ke berbagai bahasa, dibaca di universitas, dijadikan bahan kajian lintas agama dan kebudayaan. Tapi di luar semua penghargaan itu, Nadia tahu, yang penting bukan bukunya, melainkan semangat yang menular darinya. Di tahun-tahun berikutnya, gerakan spiritual dan ekologis bernama Sabda Bumi muncul di seluruh dunia. Mereka tidak memiliki pemimpin, tidak memiliki simbol agama tertentu. Hanya satu prinsip yang dipegang, manusia dan bumi adalah satu. Mereka menanam pohon, membersihkan sungai, menolak perang, dan mengembalikan seni serta budaya sebagai bahasa penyatu umat manusia. Di tengah semua itu, nama Jatmiko mulai disebut sebagai penyampai sabda, meski tak ada bukti fisik yang menunjukkan ia pernah ada. Beberapa orang mengaku melihat sosoknya di tempat-tempat suci, di tepi Danau Toba, di puncak Rinjani, bahkan di antara kabut Dieng. Semua kesaksian itu memiliki satu kesamaan. Jatmiko selalu muncul saat manusia sedang kehilangan arah, lalu menghilang begitu mereka menemukan kedamaian. Suatu hari, bertahun-tahun kemudian, seorang anak kecil di Wonomarto sedang bermain di sawah ketika menemukan batu kecil dengan ukiran halus berbentuk aksara kuno. Ia membawa batu itu ke rumahnya dan menunjukkannya pada ibunya. Di batu itu tertulis kalimat pendek dalam bahasa Jawa kuno. Sabdo ora mati. Sabdo mungali saka suara marang tumindak. Sabda tidak mati. Ia hanya berpindah dari suara menjadi tindakan. Batu itu kemudian ditempatkan di tengah balai desa. Orang-orang datang dari berbagai tempat untuk melihatnya, bukan karena keajaiban, tapi karena mereka merasa dipanggil untuk berbuat sesuatu yang nyata bagi bumi dan sesama. Sejak hari itu, Wonomarto tidak lagi menjadi desa kecil terpencil. Ia menjadi pusat spiritual dunia, tempat orang-orang dari segala bangsa datang untuk belajar tentang kesadaran, keseimbangan, dan arti hidup yang sejati. Nadia, yang kini telah menua, sering duduk di bawah beringin tua di tepi sawah, menatap Gunung Lawu yang berdiri megah di kejauhan. Ia tersenyum setiap kali angin berhembus membawa aroma tanah dan bunga kopi. Sabdo itu masih ada, katanya perlahan. Ia hidup di napas bumi, di tangan yang menanam, di hati yang saling menyapa. Dan di kejauhan, di antara kabut yang menutupi puncak Lawu, cahaya putih kembali berpendar lembut. Tak ada yang tahu apakah itu sekadar pantulan matahari atau sesuatu yang lebih. Tapi bagi mereka yang percaya, itu adalah tanda bahwa Sabdo Palon masih menjaga, bahwa kebangkitan Nusantara belum berakhir, karena ia bukan sekadar kisah, melainkan perjalanan panjang menuju kesadaran sejati umat manusia. Di bawah langit yang perlahan memerah senja, dunia mendengar kembali gema purba yang dulu pernah diucapkan Sabdo Palon. Tanah Nusantara iki bakal dadi cahya kanggo jagat. Dudu amarga kuate, nanging amarga eling marang sangkane. Tanah Nusantara ini akan menjadi cahaya bagi dunia. Bukan karena kekuatannya, tapi karena ia ingat pada asalnya. Dan sabda itu terus bergema, dari bumi, dari hati, dari angin, menandai awal dari era baru ketika manusia akhirnya hidup selaras dengan jagatnya.